Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Habis sholat subuh, Anda duduk sejenak dalam diam. Udara masih sejuk, dunia belum sepenuhnya terjaga. Dalam ketenangan itu, Anda membaca satu zikir sederhana sebanyak 41 kali. Perlahan, hati menjadi tenang, jiwa terasa ringan. Dan tanpa Anda sadari, di balik ketenangan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Rizki datang dari arah yang tidak pernah Anda bayangkan. Jalan yang sebelumnya tertutup, tiba-tiba terbuka. Hutang yang terasa mustahil untuk dilunasi, perlahan menemukan jalan penyelesaiannya. Hidup yang sempit berubah menjadi lapang. Sahabatku, ini bukan cerita kosong. Ini adalah amalan yang diwariskan oleh para ulama, diamalkan oleh banyak orang, dan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dengan cara yang lembut namun pasti. Maka pertanyaannya, zikir apa yang dimaksud dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Mari kita bahas bersama dengan hati yang tenang dan jiwa yang terbuka. Sahabatku, jika Anda menemukan pembahasan ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Anda. Sebuah panggilan halus agar Anda kembali mendekat kepadanya. Mungkin inilah waktu yang telah Allah pilih untuk membuka pintu pertolongan yang selama ini Anda tunggu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadiahkan solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap huruf solawat yang Anda ucapkan akan kembali kepada Anda sebagai cahaya dan keberkahan dengan izin Allah. Dan jika Anda memiliki hajat, simpanlah di dalam hati Anda saat ini. Sebutkan dalam doa Anda. Mintalah dengan penuh keyakinan, karena Allah Maha mendengar bahkan sebelum Anda mengucapkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke inti pembahasan. Ada satu waktu yang sangat istimewa dalam hidup ini, waktu di mana langit terbuka lebar, waktu di mana doa lebih dekat untuk dikabulkan, waktu di mana hati manusia masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Itulah waktu setelah sholat subuh. Di waktu itu, udara terasa lebih jernih, pikiran belum dipenuhi beban, dan hati lebih mudah untuk khusyuk. Para ulama menjelaskan bahwa setelah sholat subuh adalah salah satu waktu terbaik untuk berzikir dan berdoa, karena pada saat itu malaikat masih berada di bumi, mencatat amal dan menyaksikan doa-doa hamba. Bayangkan, ketika kebanyakan orang mulai sibuk dengan dunia, Anda justru duduk tenang mengingat Allah. Dalam diam, Anda menyebut namanya berulang kali dengan penuh harap dan keyakinan. Disitulah letak rahasia kekuatannya. Zikir yang diamalkan adalah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dilanjutkan dengan membaca kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini bukan sekedar ucapan, ini adalah pernyataan tawakal yang sangat dalam, sebuah pengakuan bahwa kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Sahabatku, banyak orang salah memahami tentang rizki. Mereka mengira rizki hanya datang dari kerja keras semata, padahal kerja keras hanyalah salah satu sebab, sementara yang menentukan adalah Allah. Ketika seseorang menguatkan hubungannya dengan Allah, maka jalan rizkinya akan dipermudah. Bukan selalu dalam bentuk uang yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi dalam bentuk kemudahan, kesempatan, dan pertolongan yang tidak terduga. Mungkin Anda dipertemukan dengan orang yang tepat, mungkin Anda mendapatkan ide yang membuka jalan usaha, atau mungkin masalah yang selama ini membebani Anda tiba-tiba menemukan solusi. Itulah yang disebut rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang laki-laki sederhana, seorang penjual buah. Hidupnya penuh kesulitan, modal kecil, hutang menumpuk, dan penghasilan yang tidak menentu. Setiap hari ia bekerja keras, tetapi hasilnya selalu terasa kurang. Sampai suatu hari ia mendapatkan nasihat untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, terutama di waktu subuh.
ia mulai mengamalkan zikir ini. Duduk setelah sholat subuh, membaca Al-Fatihah 41 kali, lalu melanjutkan dengan zikir Hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan hati yang benar-benar berserah. Lalu tutuplah dengan doa. Sampaikan hajat Anda dengan jujur kepada Allah. Tidak perlu kata-kata yang indah, cukup hati yang tulus. Sahabatku, ingatlah satu hal. Rezeki bukan hanya tentang harta, rezeki juga tentang ketenangan hati, tentang kesehatan, tentang keluarga yang harmonis. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Maka mulai hari ini, jangan biarkan waktu subuh berlalu begitu saja. Luangkan waktu sejenak, duduklah dengan tenang, dekatkan diri Anda kepada Allah. Karena bisa jadi, perubahan besar dalam hidup Anda dimulai dari momen kecil yang Anda lakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang dekat dengannya, yang dimudahkan rizkinya, dilapangkan hatinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.